pikir-pikir untuk menentukan sikap akan banding atau tidak. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden, ya, dalam hal saudara menerima putusan, yaitu yang disebut gerasi. Karena kan juga ada statement dari tokoh tertentu yang mengatakan bahwa sampai ketemu tahun 2026. Mengejutkan, Hakim Hatwanto jatuhkan vonis 4 tahun ke ARS, akui soal pesanan vonis hukuman. Berhubung dengan fakta-fakta bahwa hukum di tangan penguasa hari ini adalah hukum yang sungguh sangat-sangat suka-suka kami. Mereka begitu. Kalau kami mengatur begini, ya hukum jadi begini. Kalau kami mengatur begitu, ya hukum jadi begitu. Singkat kata, hukum telah menjadi lemah lunglai, terkulai, ditekuk, dipolak, dibalik, dijungkir-balikan untuk kepentingan kekuasaan sang penguasa. Yang menarik ini kan yang terkait dengan ada statement dari Majelis Hakim di muka sidang bahwa apabila Anda menerima putusannya berhak juga untuk mengajukan gerasi. Ini tidak lazim. Kenapa? Tidak lazim. Tidak lazim. Maksudnya kan dipertanyakan dulu bahwa apakah Habib Rizik akan banding atau tidak di awalnya. Tapi ini langsung ada hak-hak bahwa Anda juga diberikan hak untuk mengajukan gerasi atau presiden. Tidak lazim dan menurut saya tidak etis. Karena apa? Kan Habib Rizik kan pasti banding kecuali dia menerima putusan. Kalau menerima putusan, kalau Anda menerima putusan berarti inkrah Anda punya hak untuk mengajukan gerasi. Ini seperti di fait accompli dan saya selama ini ikut sidang dimanapun itu hal-hal yang terkait dengan gerasi itu tidak diungkapkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan, walaupun itu di dalam pasal 196 ayat 3 KUHP menyebutkan hal-hal itu. Ini kayak ada pesan tertentu dari pihak tertentu. Seakan-akan ini yang berhadapan itu adalah Habib Rizik dengan presiden. Kok minta ampun kepada presiden. Padahal saya yakin bahwa hakim akan tahu bahwa Habib Rizik pasti akan banding. Ketika mengatakan banding, maka hak untuk gerasi kan tidak ada. Kenapa itu juga disampaikan di awal? Ini yang menjadi betul. Ya, oke. Jadi Anda menangkap kesan sebenarnya hakim sendiri tidak cukup firm gitu ya menjatuhkan vonisnya, dan dengan menyampaikan banding itu dia memberi kesan gitu bahwa sebenarnya gua juga nggak berdaya dalam situasi ini. Begitu maksud Anda? Tapi hakim yang sekarang ternyata berbeda, bukan hakim yang sama. Jadi memang mungkin dianggap bahwa kalau hakim yang lalu dengan kasus yang ini itu bisa moral star decisisnya itu bisa membebaskan Habib Rizik, dan itu tidak sesuai dengan semacam target politik istana terhadap Habib Rizik. Saya pakai istilah itu, target politik istana terhadap Habib Rizik. Kenapa? Karena dari awal memang ditarget satu paket dengan FPI, satu paket dengan Munarman. Jadi publik melihat itu, publik nggak lihat lagi bahwa hukum telah ditegakkan. Memang hukum dijalankan di ruang pengadilan, tapi bukan di dalam public sphere, dalam ruang publik. Nah ini soalnya. Anak dari Abdullah Wahid Hendro Priyono, mantan kepala BIN, mantan kepala hukum yang bangkai sekali mencuit ke Habib Rizik Polda Metro Jaya. Sampai jumpa tahun 2000. Sampai jumpa tahun 2000. Vonis hakim 4 tahun 2022 tambah 4 tahun 2000. Anda mau mengatakan ini, jadi ini kebetulan, bisa jadi ini kebetulan, tapi saya merasa ini bukan kebetulan. Dan dari awal kita bangsa Indonesia yang berakal waras, yang menurut pernyataan surat terbuka dari para ulama yang dibacakan oleh Ustaz Slamet Ma'arif beberapa hari lalu, bahwa memidana seorang hanya karena menyatakan kesehatannya adalah suatu bertentangan dengan akal sehat dan ketidakadilan, menunjukkan ketidakadilan yang sangat nyata. Habib Rizik pun dalam sidang-sidang awal mengatakan ini sidang penuh rekayasa yang nyata dan kasat mata. Jadi vonis 4 tahun saudara,
Dengan kata-kata cuitan Rias Hendro Priyono sampai jumpa 2026, menurut saya bukan kebetulan. Bukan kebetulan, bukan kebetulan. Tetapi kita sama-sama tahu, walaupun hakim itu katanya independen dalam memutuskan vonis terhadap seorang terdakwa, tapi kita tahu bahwa campur tangan kekuasaan itu bahkan sampai ke lembaga-lembaga yudikatif ini saya kira sudah menjadi rahasia umum. Karena itu kenapa kemudian saya berharap ada, kalau memang ada sinyal rekonsiliasi, maka hakim bisa menjatuhkan vonis yang sangat ringan. Nah, yang agak aneh itu ketika selesai menjatuhkan vonis yang sangat berat, kemudian majelis hakim atau ketua majelis hakim Hartwanto menawarkan pada Habib Rizik Syihab secara prosedural memang apakah berpikir-pikir untuk menyatakan banding atau ada cara yang lain tempuh, yakni mengajukan semacam pengampunan kepada Presiden Jokowi atau gerasi. Tawaran majelis hakim ini langsung ditolak oleh Habib Rizik Syihab. Dia langsung menyatakan banding. Dengan keputusan majelis hakim vonis sampai 4 tahun, kemudian Habib Rizik Syihab dan para penasihat hukumnya menyatakan banding, ini kan komplikasi hukum, sosial dan politiknya akan terus berlanjut. Pembelahan politik, pembelahan masyarakat juga masih akan terus. Ini unik dan menarik karena sepanjang saya bersidang saya belum pernah dengar itu. Kemarin yang Megamendung dan Petamburan juga kan tidak ada tuh. Tadi ini unik, saya belum bisa berkomentar lebih lanjut, tapi patut dicatat ini menarik ketika ada majelis hakim dalam satu kasus yang katanya kasus prokes dan kasus yang murni pidana, tapi ada embel-embel meminta gerasi ke presiden. Ini menarik dan unik, biar nanti para ahli hukum yang memutuskan ya untuk berkomentar apakah ini lazim atau tidak seperti itu. Tapi ya kita kaget juga tadi. Apalagi kalau kita ingat itu kan istilah keonaran itu kan artinya membuat resah penguasa, bukan membuat resah publik. Asal usul dari istilah keonaran itu dulu sejak zaman kolonial adalah membuat resah pemerintah tuh. Itu yang keterusan sampai dipakai juga oleh Orde Baru segala macam. Vonis ini sangat menyakiti rasa keadilan dan memperkuat dugaan kriminalisasi ulama dan pihak yang diduga berseberangan pendapat dengan penguasa. Sangat menyakiti rasa keadilan dan semakin memperkuat dugaan adanya kriminalisasi terhadap ulama dan pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Hakim tawarkan opsi minta pengampunan ke Jokowi. HRS mengatakan, saya menolak dan ajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Habib Rizik Syihab menawarkan beberapa opsi kepada HRS dan pengacara setelah membacakan vonis 4 tahun penjara terkait kasus swab COVID-19 RS Umi. Salah satu opsi yang ditawarkan hakim adalah permohonan pengampunan kepada Presiden Joko Widodo. Jadi demikian ya, terdakwa, ini hasil musyawarah majelis hakim. Saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHP, saudara mempunyai hak. Pertama, hak menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak, kata Hakim Ketua Hartwanto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden dalam hal saudara menerima putusan yaitu gerasi, ujar hakim. Atas ketiga opsi itu HRS tegas menyatakan banding dan dia juga menyoroti beberapa putusan hakim. Setelah saya mendengar putusan hakim, ada beberapa hal, diantaranya jaksa mengajukan saksi ahli forensik, padahal di persidangan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada. Tidak ada bukti autentik tentang pasal 14 ayat 1. Jadi dengan dua alasan tadi, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, kata Habib Rizik. Pernyataan banding juga diikuti oleh pengacaranya dan jaksa penuntut umum.
Kami juga akan ajukan banding, kata jaksa. Untuk diketahui, dalam persidangan biasanya majelis hakim hanya menyampaikan kepada terdakwa untuk bisa menerima vonis, pikir-pikir, atau banding. Jarang sekali majelis hakim menyampaikan adanya opsi gerasi. HRS divonis 4 tahun penjara karena dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Hakim menilai perbuatan HRS meresahkan masyarakat. HRS dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ada statement dari majelis hakim di muka sidang bahwa apabila Anda menerima putusannya berhak juga untuk mengajukan gerasi. Ini tidak lazim. Kenapa? Tidak lazim. Tidak lazim. Karena kan dipertanyakan dulu bahwa apakah Habib Rizik akan banding atau tidak di awalnya. Tapi ini langsung ada hak-hak bahwa Anda juga diberikan hak untuk mengajukan gerasi atau mengambil presiden. Tidak lazim dan menurut saya tidak etis. Kenapa? Kan Habib Rizik kan pasti banding kecuali dia menerima putusan. Kalau Anda menerima putusan berarti inkrah Anda punya hak untuk mengajukan gerasi. Ini seperti di fait accompli dan saya selama ini ikut sidang dimanapun itu hal-hal yang terkait dengan gerasi itu tidak diungkapkan oleh majelis hakim di muka persidangan, walaupun itu di dalam pasal 196 ayat 3 KUHP menyebutkan hal-hal itu. Ini kok kayak ada pesan tertentu dari pihak tertentu, seakan-akan ini yang berhadapan itu adalah Habib Rizik dengan presiden, meminta ampun kepada presiden. Padahal saya yakin bahwa hakim akan tahu bahwa Habib Rizik pasti akan banding. Ketika mengatakan banding, maka hak untuk gerasi kan tidak ada. Kenapa itu juga disampaikan di awal? Ini akan menjadi keterus. Ya, oke. Jadi Anda menangkap kesan sebenarnya hakim sendiri tidak cukup firm gitu ya menjatuhkan vonisnya, dan dengan menyampaikan banding itu dia memberi kesan gitu bahwa sebenarnya gua juga nggak berdaya dalam situasi ini. Begitu maksud Anda? Tapi hakim yang sekarang ternyata berbeda, bukan hakim yang sama. Jadi memang mungkin dianggap bahwa kalau hakim yang lalu dengan kasus yang ini itu bisa moral star decisisnya itu bisa membebaskan Habib Rizik, dan itu tidak sesuai dengan semacam target politik istana terhadap Habib Rizik. Saya pakai istilah itu, target politik istana terhadap Habib Rizik. Kenapa? Karena dari awal memang ditarget satu paket dengan FPI, satu paket dengan Munarman. Jadi publik melihat itu, publik nggak lihat lagi bahwa hukum telah ditegakkan. Memang hukum dijalankan di ruang pengadilan, tapi bukan di dalam public sphere, dalam ruang publik.